Sediaan parenteral adalah bentuk sediaan yang digunakan untuk injeksi atau sediaan untuk infus. Injeksi adalah pemakaian dengan cara menyemprotkan larutan atau suspensi ke dalam tubuh untuk tujuan terapeutik atau diagnostik. Injeksi dapat langsung dilakukan ke dalam aliran darah, ke dalam jaringan ataupun organ. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah tujuan penggunaan sediaan parenteral. Yang pertama itu untuk mendapatkan efek yang segera. Yang kedua untuk menjamin dosis dan kepatuhan terhadap obat, khususnya untuk penderita rawat jalan. Yang ketiga untuk mendapatkan efek obat yang tidak mungkin dicapai melalui rute lain. Yang keempat untuk menghasilkan efek secara lokal jika diinginkan untuk mencegah atau meminimalkan efek atau reaksi toksik sistemik. Yang kelima, untuk pemberian obat pada penderita yang tidak sadarkan diri atau tidak dapat bekerja sama, bisa disebut juga gila. Yang keenam itu untuk memperbaiki dengan cepat cairan tubuh atau ketidakseimbangan elektrolit, atau untuk mensuplai kebutuhan nutrisi. Selanjutnya itu ada jenis sediaan parenteral. Untuk jenis sediaan parenteral itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada small volume parenteral, yaitu obat steril yang dikemas dalam volume kurang dari 100 ml. Yang kedua itu ada large volume parenteral, yaitu obat steril yang dikemas dalam volume lebih dari 100 ml. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Baik, di sini terdapat keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungannya yaitu 1. Memiliki onset yang cepat, 2. Efek obat pasti, 3. Bioavailabilitas sempurna, hampir sempurna, 4. Kerusakan obat dalam saluran pencernaan dapat dihindarkan. Lalu yang kelima, dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau yang sedang dalam keadaan koma. Lalu untuk kerugiannya yaitu 1. Dapat menimbulkan rasa nyeri atau sakit pada saat disuntik, 2. Memberikan efek psikologis pada pasien yang takut disuntik, 3. Bila terjadi kekeliruan pada saat pemberian maka hampir tidak dapat diperbaiki, 4. Bila obat sudah masuk ke dalam tubuh pasien, maka sulit untuk ditarik kembali atau dikeluarkan. Lalu yang kelima, obat hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan. Kemudian di sini terdapat syarat sediaan parenteral, yaitu yang ke-1 penggunaan wadah yang cocok, 2. Homogen, 3. Bebas kuman, 4. Bebas pirogen, 5. Isotonis, 6. Isoetris, lalu yang ke-7 bebas partikel melayang. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Davi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, rute-rute pemberian dari parenteral. Yang pertama itu ada subkutan. Subkutan, tempat penyuntikan di bagian tubuh yang sedikit lemak dan masuk ke dalam jaringan di bawah kulit. Yang kedua, ada intramuskular. Intramuskular disuntikan ke dalam jaringan otot, umumnya di otot pantat atau paha. Yang ketiga, ada intravena. Intravena disuntikan ke dalam pembuluh darah vena. Yang kelima, ada intraspinal. Disuntikan ke dalam sumsum tulang belakang. Yang kelima, ada intraperitoneal. Menggunakan kateter yang dimasukkan ke dalam perut. Yang keenam, ada intraartikular. Disuntikan ke dalam sendi. Dan yang terakhir, ada intradermal. Disuntikan di dalam kulit. Berikutnya, terdapat gambar untuk jarak penyuntikan dari beberapa rute pemberian parenteral. Untuk intramuskular, jarak antara kulit dengan jarum suntik 90 derajat, untuk subkutan 45 derajat, intravena 25 derajat, dan intradermal 10-15 derajat. Biofarmasetika, obat parenteral. Yang pertama, cara intravaskular. Obat langsung masuk ke sirkulasi sistemik dan didistribusi ke saluran tubuh. Contohnya, intravaskular. Yang kedua, ada cara ekstravaskular. Obat mengalami proses absorpsi sebelum masuk ke dalam peredaran sistemik. Contohnya ada intramuskular, subkutan, dan lainnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cecil. Selanjutnya yaitu ada farmakokinetika dari obat parenteral. Yang pertama, saat obat disuntikan, obat akan mengalami absorpsi kecuali pemberian secara intravena. Obat yang diberikan secara ekstravaskular seperti intramuskular dan subkutan akan mengalami absorpsi terlebih dahulu, sedangkan intravena tidak mengalami absorpsi. Hal ini dikarenakan sediaan intravena akan langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik.
Obat yang diberikan secara ekstravaskular kemudian akan masuk ke dalam peredaran darah dan kemudian didistribusikan ke jaringan tempat obat bekerja. Setelahnya, obat akan dimetabolisme yang akan melibatkan proses biotransformasi obat secara kimiawi. Metabolisme utamanya terjadi di hati, namun juga dapat terjadi di ginjal dan jaringan otot. Tahapan terakhir yaitu ekskresi. Obat yang masuk ke dalam tubuh akan dikeluarkan melalui beberapa saluran. Ginjal merupakan organ utama untuk mengeliminasi bersama urin. Namun, organ lain juga dapat mengekskresikan seperti empedu, paru-paru, air ludah, ASI, dan kulit. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Lira. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan parenteral. Terdapat 3, yaitu faktor fisikokimia, faktor fisiologi, dan faktor formulasi. Pada faktor fisikokimia, berdasarkan bentuk sediaan, kekentalan, dan interaksi obat. Pada faktor fisiologi, berdasarkan kepada laju absorpsi zat aktif yang bergantung pada permeabilitas kapiler darah, aliran darah, interaksi obat, dan tempat penyuntikan. Pada faktor formulasi, berdasarkan larutan dalam air, suspensi dalam air, larutan suspensi dalam minyak, pengendapan zat aktif pada tempat penyuntikan, dan tablet susuk atau implan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cynthia. Selanjutnya, sifat membran obat parenteral. Dua sifat membran diantaranya membran semipermeabel. Membran memungkinkan sediaan masuk melewatinya. Baik, materi selanjutnya sifat zat aktif obat parenteral. Yang pertama, bebas dari mikroorganisme, steril, serta terbebas dari patogen. Yang kedua, bebas dari endotoksin bakteri dan bahan pirogenik lainnya. Yang ketiga, bebas dari bahan asing dari luar yang tidak larut. Yang keempat, zat harus terlarut di dalam aqua pro injection dan tidak menimbulkan endapan. Yang kelima, tersatukan tanpa terjadinya reaksi. Untuk contoh obatnya, yang pertama injeksi TSCV. Sediaan injeksi disuntikan dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit atau saraf tertentu. Yang kedua infus. Infus adalah produk parenteral yang digunakan untuk injeksi ke dalam pembuluh darah vena melalui intravena. Selanjutnya kebutuhan dialisis dan irigasi produk. Pencampuran sediaan irigasi biasanya dengan antibiotik. Berikut yang bisa kami sampaikan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah kekurangan. Harap dimaklum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum